Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali kita bertemu di akhir pekan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amen. Yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru. Dan karena itu kami bersyukur untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada di akhir pekan. Engkau telah memberikan kami hari ini setelah Engkau menjaga, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini kami akan baca, dengar firman Tuhan. Urapi kami, buka hati pikiran kami, juga urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Markus 10 ayat 28 dan 31 kita baca. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu yang mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu, demikian pembacaan di Markus 10 pada ayat 28 dan sampai 31. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Yesus bertemu dengan seorang pria muda yang kaya raya. Itu saudara bisa lihat bandingan ya, perbandingan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat 27 sampai 30, dan juga kita tadi baca di Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31, tapi juga di Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30. Nah, saudara, hal mengikut Yesus adalah suatu pelajaran dari Yesus yang dicatat dalam ketiga Injil yang biasa disebut dengan Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Injil sinoptik artinya satu Injil, tiga pekabar. Jadi isinya hampir sama, hampir mirip, ditulis oleh tiga orang, Matius, Markus, dan Lukas. Nah saudara, jadi kita lihat bahwa pelajaran yang disampaikan oleh Yesus ini adalah hal mengikut Yesus. Pengajaran ini diberikan setelah Petrus berkata bahwa ia dan para murid telah melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus dan kemudian menanyakan apa yang akan mereka peroleh. Mereka sudah ambil keputusan ikut Yesus. Mereka sudah melepaskan segala apa yang mereka cintai, begitu. Nah, sekarang mereka ikut Yesus. Pertanyaannya, ya apa yang kami bisa peroleh? Apa upah yang kami dapat? Nah, Yesus menjawab bahwa upah mereka adalah, yang pertama, mereka akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Itu di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 28. Coba dibaca. Ya, 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, itu jadi yang pertama adalah mereka akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang kedua, mereka akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada masa ini juga, dalam ketiga Injil dengan versi yang agak berbeda-beda itu dinyatakan. Nah saudara, jadi yang kedua upahnya adalah mereka akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Nah saudara, setiap apa yang mereka lepaskan demi mengikut Yesus, mereka tidak akan kekurangan, ya kan? Tidak akan kehilangan sebenarnya, tidak akan rugi, tetapi akan mengalami keuntungan. Amin.
Ya. Yang ketiga, upahnya adalah mereka akan menerima hidup yang kekal. Nah, ini yang paling penting. Menerima hidup yang kekal pada zaman yang akan datang. Dalam Injil Matius dan Markus dicatat bahwa Yesus menutup perkataannya dengan perkataan, dikatakan begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, Bapak Ibu, Markus ingin menjelaskan kepada kita bahwa pengorbanan bagi Tuhan akan dihargai. Amin. Setiap apa yang kita korbankan untuk Tuhan dan pekerjaannya, untuk kerajaannya, itu akan Tuhan hargai. Di dalam Markus pasal 10 ayat 30, di sana tertulis yang orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, menerima hidup yang kekal. Nah, mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikut Kristus, dengar baik, akan menerima balasan berlipat kali ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang diderita. Ada amin, saudara? Amin. Nah, meski yang kehilangan bersifat fisik atau materi, tetapi kita belum tentu mendapatkan ganti yang berupa demikian. Namun yang ingin Yesus katakan di sini adalah bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap semua itu. Tuhan melihat dan memperhatikan. Dia tidak mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikut Dia. Meski murid-muridnya harus miskin, menderita, ya, terhina dan teraniaya, dianiaya karena Dia, mereka akan ditinggikan oleh Allah. Dan mereka yang duduk dalam posisi elit di dunia ini dan tidak pernah menghiraukan Kristus, mereka akan duduk di tempat yang terakhir. Karena dikatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Orang yang terdahulu misalnya pejabat, para elit, orang-orang yang biasa kita dengar VVIP, ya kan? Nah, kalau mereka tidak berbuat yang ada hubungannya dengan kekekalan, atau apa yang mereka buat itu tidak punya nilai kekekalan, maka mereka akan duduk di tempat yang terakhir. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap remeh, misalnya rakyat jelata misalnya begitu ya, tapi mereka banyak memikirkan dan banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan, mereka akan menjadi orang yang terdahulu. Artinya orang-orang yang akan menjadi VVIP begitu ya. Nah, Bapak Ibu, mengikut Yesus tetap ada resikonya. Mengikut Yesus tetap ada resiko yang harus diterima, yaitu apa? Menghadapi berbagai kesukaran dan mungkin juga penderitaan. Akan tetapi semua itu tidak akan sia-sia bila saudara dan saya bersedia membuka hati dan berpegang erat pada pesan dan janji Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita akan menerima kebahagiaan dalam hidup yang kekal. Mengikut Yesus tidak serta-merta begitu gampang. Seperti Yesus sendiri untuk turun ke dunia ini, nuzul ke dunia ini melalui proses yang lama sekali. Dari perwahyuan melalui para nabi sampai lahirnya Mesias. Hidup dan berkarya di antara manusia. Diolok, dimaki, disalib, wafat, dan tapi kemudian bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu, Yesus berjanji akan mengutus roh penghibur, roh kebenaran. Roh penghibur, roh kebenaran, kalau tetangga kita menafsirkan itu nabi mereka. Oh, sangat salah, keliru, dan menyesatkan. Iya kan? Roh penghibur, roh kebenaran, ya. Itu bukan nabi yang seperti mereka sebut-sebut. Itu namanya cocok logi, ya kan? Makanya kalau baca Alkitab harus secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan Yesus berjanji akan mengutus roh penghibur, roh kebenaran, dan akan menyertai umatnya sampai akhir
zaman. Amin. Di mana Ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Amin. Saudara, jadi roh kebenaran, roh penghibur itu akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, sekarang apakah seseorang yang dianggap mereka nabi, ini katanya nubuat Yesus tentang kenabian mereka, apakah dia akan menyertai sampai akhir zaman? Enggak lah, hari ini statusnya almarhum. Nah Bapak Ibu, tidak usah kita bahas itu. Upah mengikut Yesus bukan upah dalam bentuk uang atau materi, ini yang paling penting. Kita melihat Yesus selalu dilihat dari sisi yang spiritual. Karena kita menerima upah spiritual berarti sesuatu yang membahagiakan karena jiwa kita terselamatkan. Mereka yang mengambil bagian dalam Kristus dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki akan menerima janji Tuhan, yaitu berkat melimpah. Amin. Dan kehidupan yang kekal. Amin. Inilah upah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka yang mau mengikut Yesus. Itu hal yang utama. Tapi saya pikir juga Yesus tidak akan membiarkan kita kekurangan secara materi. Dia juga datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi ingat, itu bukan hal yang utama. Soal rohana itu masalah kedua. Masalah utama adalah soal spiritual, soal rohani. Jadi jangan salah mengerti hal ini. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu, saya selalu bilang bahwa bukan keinginan saya untuk jadi Kristen. Kalau saya hari ini jadi Kristen itu karena keinginan Tuhan. Dan saya sudah melepaskan semua yang saya punya. Saya hanya mengikut Yesus. Sampai hari ini apa yang saya punya? Saya punya Yesus. Amin. Punya Yesus, punya segalanya. Amin. Hidup di dunia ini kan hanya sementara, 70, 80. Maka selama kita hidup di dunia, kita harus siapkan bekal ya, siapkan sesuatu untuk hidup yang akan datang. Amin. Jadi kita harus selalu berpikir melakukan hal-hal yang punya nilai-nilai kekekalan. Amin. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh diingatkan kembali. Kami harus mengikut Tuhan dengan melepaskan segala apa yang kami punya. Artinya hati kami hanya melekat kepada Tuhan. Dan bukan pada hal-hal yang sifatnya materi, yang sifatnya sementara. Tapi jika kami fokus kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan, maka Engkau berjanji, Engkau akan memberikan, Engkau akan menambahkan segala yang baik dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan miskin, kami tidak akan mengalami hal-hal yang dirancangkan oleh kuasa-kuasa iblis. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kami percaya rancangan Tuhan yaitu kehidupan yang kekal, damai sejahtera, karena Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan hari ini. Kiranya kami semua terpelihara, terhindar dari segala yang jahat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah
Yesus.